Perkenalkan, saya Rifka Nufadila, NIM 192111058. Di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama mengenai batasan sosiologi, sosiologi hukum, dan sosiologi hukum Islam. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku antar makhluk sosial. Sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara perubahan hukum dan masyarakat. Sosiologi hukum Islam adalah ilmu yang mempelajari perilaku masyarakat terhadap hukum Islam dan sebaliknya. Yang kedua, mengenai hubungan Islam dalam tarik-menarik antara wahyu dan akal, kesatuan dan keragaman, otoritarianisme dan liberalisme. Wahyu dan akal. Wahyu adalah sumber hukum mutlak bersifat permanen, sedangkan akal kebenarannya relatif, tidak dapat menentukan kebenaran secara mandiri. Akal memiliki keterbatasan serta dapat dipengaruhi oleh hawa nafsu. Jika terjadi pertentangan antara akal dan wahyu, maka akal harus tunduk kepada wahyu. Kesatuan dan keragaman. Bahwa sumber hukum itu satu, sedangkan menafsirkan terhadap nas menimbulkan perbedaan dan aliran pemikiran yang berbeda. Dalam kesatuan dan keragaman ini dibutuhkan sikap yang toleran dalam melakukan sesuatu. Otoritarianisme dan liberalisme. Hubungan otoritarianisme dan liberalisme saling berkaitan, berhubungan dialogis dalam Islam dan saling bertukar posisi. Yang ketiga, hubungan Islam dalam tarik-menarik antara idealisme dan realisme, hukum dan moral, stabilitas dan perubahan. Idealisme dan realisme. Idealisme adalah mengasalkan seluruh realitas kepada roh manusia. Tidak ada realitas terlepas dari pemikiran, sedangkan realisme sendiri adalah paham atau ajaran yang selalu bertolak dari kenyataan. Idealisme dan realisme diperhatikan dalam masyarakat dan sejauh mana realisme bersesuaian dengan doktrin syariah. Hukum dan moral. Hubungan hukum dan moral adalah saling tarik-menarik. Hukum tanpa keadilan dan moralitas bukanlah hukum dan tidak bisa bertahan lama. Hukum dan moral harus berdampingan sebab moral adalah pokok dari hukum. Stabilitas dan perubahan. Konflik dan ketegangan dalam hukum Islam terjadi karena adanya ketentuan nas yang mesti dilakukan dengan tuntutan perubahan dalam masyarakat. Stabilitas dalam hukum Islam terletak pada ketentuan nasnya, sedangkan perubahan dalam hukum Islam terletak pada kondisi sosial budayanya. Yang keempat, hukum Islam pada zaman Nabi. Masa tasyrik pada masa kenabian dimulai ketika Allah mengutus Nabi Muhammad membawa wahyu berupa Al-Quran saat beliau di Gua Hira. Tasyrik pada masa Nabi disebut masa pembentukan tasyrik karena pada masa inilah terbentuknya hukum Islam. Selanjutnya beliau hijrah ke Madinah dan ayat-ayat ahkam turun beserta hadis-hadis yang berkenaan dengannya. Adapun periode pensyariatan ada dua macam. Yang pertama periode Mekah, yaitu sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Ayat-ayat yang turun di Mekah adalah masalah akidah untuk meluruskan keyakinan umat di masa jahiliyah dan menanamkan ajaran tauhid. Yang kedua periode Madinah, yaitu setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Ayat-ayat yang diturunkan di kota ini adalah masalah hukum dan berbagai aspeknya. Masa Rasulullah terdapat dasar pembentukan hukum Islam, yaitu berangsur-angsur dalam penetapan hukum, mengefisienkan pembuatan undang-undang, dan memberikan kemudahan dan keringanan. Yang kelima, hukum Islam pada zaman sahabat. Sejarah tasyrik pada zaman sahabat berkembang sejak adanya Islam, yaitu sejak masa Rasulullah sampai dengan sekarang. Periode kedua dari masalah perkembangan hukum Islam ini bermula sejak meninggalnya Rasulullah dan berakhir ketika Muawiyah bin Abi Sufyan menjabat sebagai khalifah pada tahun 41 Hijriah. 30 tahun pasca Nabi Muhammad meninggal, persoalan umat muslim pada periode ini ditangani oleh para sahabat. Sumber hukum Islam yang digunakan adalah Al-Quran, Sunnah, dan ijtihad. Sebab ikhtilaf pada zaman sahabat dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu pertama perbedaan pendapat yang disebabkan oleh sifat Al-Quran, yang kedua perbedaan pendapat yang disebabkan oleh Sunnah, dan yang ketiga perbedaan pendapat dalam penggunaan ra'yu. Di sini saya Raffi Pasya Bahtiar akan melanjutkan materi mengenai hukum Islam pada masa tabi'in. Tabi'in sendiri artinya adalah pengikut atau orang Islam awal yang masa hidupnya setelah para sahabat Nabi. Pada masa sahabat kecil dan tabi'in dimulai dari 661 Masehi sampai dengan 820 Masehi pada pertengahan masa pemerintahan dinasti Abbasiyah. Kondisi sosial politik pada periode dinasti Umayyah dan Abbasiyah memunculkan banyak sesuatu yang baru sebab perluasan wilayah yang signifikan dan akulturasi dengan bangsa lain. Pertumbuhan hukum Islam tampak pada periode dinasti Umayyah dan berkembang pesat pada periode dinasti Abbasiyah. Sumber hukum yang
dipakai pada masa ini adalah yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah As-Sunnah, yang ketiga adalah Ijma, yang keempat adalah Qiyas. Kemudian materi selanjutnya adalah hukum Islam pada Imam Mazhab pada zaman Imam Mazhab. Periode Abbasiyah, masa kajian hukum Islam yang sistematis, muncul berbagai mazhab hukum Islam. 4 mazhab Sunni, yang pertama adalah Abu Hanifah, yang kedua Malik bin Anas, yang ketiga Syafi'i, dan yang keempat Hanbal. Keempat mazhab ini memiliki sumber hukum yang pertama adalah Al-Quran, Sunnah, Ijma sahabat, pendapat sahabat pribadi, Qiyas, Ihtisan, dan Uruf. Faktor yang menyebabkan 4 mazhab ini mengalami perpecahan atau memiliki perbedaan, yang pertama adalah perbedaan pemahaman terhadap Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah sebab-sebab khusus mengenai sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Materi yang selanjutnya adalah terkait dengan hukum taklid. Taklid secara istilah adalah mengikuti pendapat seseorang mujtahid atau ulama tertentu tanpa mengetahui sumber dan tata cara pengambilan pendapat tersebut. Taklid terjadi pada masa pertengahan abad keempat dan akhir abad ke-13. Para fuqara tidak dapat membuat sesuatu yang baru untuk ditambahkan kepada kandungan mazhab yang sudah ada, sehingga para fuqara memilih jalan untuk melakukan taklid. Disebabkan karena kondisi politik yang menyebabkan fikih mengalami kemunduran, karena disebabkan pergolakan politik sehingga perkembangan ilmu pengetahuan terhenti. Kemudian yang selanjutnya adalah materi terkait dengan pemikiran hukum Islam modern. Modern sendiri memiliki arti pembaruan. Titik tekan pemikiran modern dalam khazanah Islam atau pembaruan adalah yang mengandung istilah gerakan dan reformasi terhadap ajaran-ajaran Islam yang tidak sesuai dengan orisinalitas Al-Quran dan hadis, baik dalam interpretasi dan tekstual maupun kontekstual. Nama Windodo Cahyani dengan NIM 202111334. Topik 10. Interaksi antara hukum dan gejala sosial dalam masyarakat. Interaksi sosial adalah suatu hubungan timbal balik antara masyarakat dengan masyarakat ataupun antara kelompok dengan individu, yang dimana antara keduanya saling mempengaruhi pikiran ataupun tingkah laku. Faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu faktor imitasi, faktor sugesti, faktor identifikasi, faktor imitasi mati. Hukum adalah aturan yang terbentuk melalui kebiasaan dan perasaan kerakyatan yang melalui pengoperasian kekuasaan secara diam-diam. Gejala sosial merupakan masalah sosial yang mengaruhi dan disebabkan oleh tingkah laku manusia itu sendiri. Topik 11. Hukum Islam dan perubahan sosial. Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari agama Islam, yaitu hukum yang diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan hamba-hambanya di dunia dan akhirat. Sumber hukum Islam: Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Perubahan sosial atau dinamika masyarakat, atau sering disebut juga transformasi sosial, merupakan sebuah kemastian dalam masyarakat, sebab perubahan sosial merupakan jaminan untuk memasuki kehidupan yang lebih sejahtera. Faktor kependudukan, lingkungan, dan teknologi. Topik 12. Hubungan sebagai sarana untuk mengubah masyarakat. Hukum di dalam masyarakat merupakan suatu kaidah atau peraturan tingkah laku di dalam masyarakat. Fungsi hukum dalam masyarakat: fungsi hukum sebagai pengendali sosial, fungsi hukum sebagai perubahan masyarakat, fungsi hukum sebagai simbol, fungsi hukum sebagai politik instrumen, fungsi hukum sebagai integrator. Topik 13. Faktor-faktor yang mengaruhi keefektifan hukum dalam masyarakat. Aktivitas hukum adalah indikator aktivitas dalam artian tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, merupakan sebuah pengukuran di mana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Faktor hukum sebagai hukum sendirinya, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. 14. Pengaruh dan akibat perubahan masyarakat pada individu dan kelompok. Perubahan sosial adalah masyarakat bukan merupakan sebuah hasil atau produk
melainkan suatu proses secara individu maupun kelompok yang berkepentingan untuk mempertahankan keadaan yang sekarang disebut status quo, dianggap menampilkan peranan positif, sedangkan pada individu maupun kelompok lain berkepentingan untuk perubahan dalam masyarakat secara progresif.